Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang footprinting untuk pertemuan selanjutnya. Nah, footprinting ini atau bisa dibilang dengan mengumpulkan informasi target. Nah, dalam footprinting ini ada dua kategori, yaitu inner footprinting dan out footprinting. Nah, ini ada teorinya. Footprinting itu atau mengumpulkan informasi target. Terus dia segala kegiatan yang mengumpulkan informasi target yang akan dihack sistemnya. Terus mengapa footprinting itu penting? Karena menurut CEH itu 90% waktu seorang hacker atau cracker dihabiskan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan 10% melakukan percobaan. Nah, ini dia tadi footprinting terbagi jadi dua, yaitu inner footprinting dan out footprinting. Kalau inner, dia pencari informasi terhadap situs di mana kita tuh sudah berada dalam jaringan itu. Terus kalau yang di outer footprinting, kita tuh belum di jaringan situs yang akan sebagai target jaringan komputernya. Nah, langsung aja kalian buka Linux-nya. Nah, silahkan dulu buka. Nah, di dalam footprinting itu ada namanya whois. Kita akan membahas tentang whois. Terus kita akan membahas tentang Dimitri. Terus kita juga bahas tentang TCP threshold. Nah, pertama kita akan membahas whois. Whois itu apa gitu kan? Coba kita lihat. Whois itu prosedur untuk mendapatkan informasi domain, kapan domainnya didaftarkan, misalkan gitu kan. Nah, di sini ada function atau perintah dari whois-nya. Kalau kalian pengen jelasnya kayak bukunya, bisa seperti ini. Man whois. Nah, di sini dia bakal jelasin dia tuh client for whois declare service. Nah, dia jelasin kalau misalkan keyword tab-nya, version-nya nggak terlalu ringkas kan. Terus servernya bertanya objek. Coba help aja. Sama aja. Nah, whois ini pokoknya dia prosedur untuk mendapatkan informasi domain di mana didaftarkan. Kalau kalian belum ada whois di Kali Linux-nya, kalian bisa install kayak gini caranya. apt get install. Biasanya Kali Linux udah ngasih whois, udah terinstall di dalam Kali Linux itu sendiri, jadi kalian nggak perlu nginstalnya lagi. Tapi kalau misalkan kalian ketik whois dia nggak muncul, kalian bisa install seperti ini, apt get install whois. Nah, ini karena saya udah ada whois-nya. Nah, selanjutnya biasanya apt install not look. Terus whois itu tadi ada perintah-perintahnya. Nah, kalau perintahnya ini mencari satu level ke specific match. Kalau yang L, terus yang M dia satu level dari more specific match. Terus kalau misalkan C itu find small, itu dia mencari smash untuk yang terkecil dari match one-nya. Terus kalau misalkan B itu pengembalian alamat IP range dari kontaknya. Nah, kita coba aja contohnya kayak gini. Whois
google.com. Nah, di sini dia akan menjelasin kapan domain, di mana domainnya, kapan daftarnya. Nah, domainnya namanya google.com, terus registrasinya dengan ID-nya ini. Terus dia jelasin juga kapan update-nya, dia akan ngasih tahu, terus registrasinya kapan. Terus dia ngasih juga kontaknya sama email dari domain ini. Kalau kalian pengen ngelihat UWIR juga bisa kayak gini. Misalkan uwir.ac.id. Nah, kalau misalkan UWIR itu domainnya ini Pandi. Terus domain name-nya itu uwir.ac.id. Terus dia akan ngasih tahu nih update-nya kapan 2020. Jamnya juga dia ngasih tahu. Terus dia juga ngasih buatnya kapan. Terus servernya juga dia ngasih tahu, server kita berarti 2. Terus kalau misalkan alamat IP komputer kita sendiri, coba kalian ini kan IP config kan aja, terus kalian lihat copy aja. Terus kita bisa lihat di sini whois, kita paste is alamat IP kita sendiri. Nah, dia bakalan ngasih tahu nih alamat IP-nya, update-nya 2013. Terus dia bersifat privat. Karena biasanya kalau misal jaringan komputer sendiri memang privat. Terus jadi misalkan dia juga ada beberapa ngasih tahu organisasinya untuk alamat IP seperti itu. Terus IP IRIN, INA, IP IRIN. Terus itu aja untuk mengetahuinya. Selanjutnya kan ada perintah-perintah dari alamat IP-nya. Misalkan kalian pengen tahu alamat IP Google, kalian bisa ping aja google.com misalnya gitu kan. Nah, IP-nya bakalan ada. Nih, misalnya gitu kan. Jadi terus ada namanya apa ya? Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu who am I. Nah, kita bakal tahu kita tuh root gitu kan. Super user dari apa yang tuh root. Tuh. Nah, misalkan kita pengen cari, kalau misalkan tadi whois saja. Nah, kalau kita pengen ini dia juga cari untuk mirror database-nya. Itu kayak mencari database. Misalnya kalau misalkan kayak gini, whois in alamat IP-nya ini itu 98.168.43.64. Nah, dia bakalan ngasih tahu nih untuk database-nya. Terus drive source-nya, modifikasinya kapan. Terus mana dia? Ini dia registration. Coba lebih ke ini domain.
.id ada nggak, atau .com. Nah, dia nggak menemukan database karena dia dilindungi itu dari database service-nya. Terus misalkan kalian pengen, kan dia ada banyak perintah untuk UIS-nya. Dan misalkan kalian pengen menggabungkan, misalkan kalian pengen ini mematikan exclusive lookup-nya untuk kontak informasinya. Terus setelah itu kalian pengen mencari satu level dari specific informasinya. Terus kalian pengen lagi dari domainnya itu untuk mengembalikan return DNS objeknya. Terus caranya kayak gini. UIS RDL ya tadi. RLD. Nah, dia bakalan ngasih tahu nih, not filter. Dia outputnya has been ini bakalan jadinya dia tuh harus pakai IP. Nah, jadi kalau coba kita masukkan IP Google tadi, misalkan IP-nya nih UIS RLD alamat IP ini. Nah, dia bakal ngasih tahu juga dia lebih ke mendapatkan informasi domain gitu kan, kapan ini. Terus lanjut, coba kita pengen nemuin kecocokan yang terkecil dari atribut tersebut. Itu menggunakan C kalau nggak salah ya. C bukan atribut, nah ya, atribut terkecil dari kecocokannya tersebut. Misalkan UIS min C atribut terkecil, terus tinggal filter atribut terkecilnya gimana. Kalau misalkan kalau misalkan kalian pengen pakai alamat domain juga bisa. Ini kan misalkan Google.com itu. Nah, dia bakalan kayak gini, berbeda-beda. Dia juga bilang outputnya has been paired. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang Dimitri. Nah, Dimitri ini dia hampir sama dengan WHOIS, tapi Dimitri ini kepanjangannya itu Deep Magic Information Gathering Tool. Dia itu berfungsi untuk mencari sebuah informasi dan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan pada website dan IP address di mana bersifat publis. Nah, di sini dia ngasih tahu nih kalau perintah O itu untuk menyimpan hasil scannernya. Nih, kalau misalkan I ini dia mencari UIS untuk alamat IP pada sebuah host. Kalau yang W ini dia mencari sama dengan I tapi dia mencari name domain. Kalau yang I tadi IP address, kalau yang W ini untuk domain name-nya atau nama domainnya pada sebuah host. Kalau misalkan N ini dia mencari informasi pada sebuah host di metcalf.com. Terus kalau misalkan S ini dia ngasih tahu kalau pencarian untuk possible solve domainnya. Terus kalau misalkan E itu untuk emailnya. Kalau misalkan P itu dia untuk mencari port TCP yang akan di-scan pada hostnya. Terus F-nya juga, tapi dia mencari port TCP pada output reporting filter ports-nya. Nah, coba kita untuk apa ya? Dimitri, caranya itu Dimitri ini contohnya sama. Misalkan kalian pengen
Dimitri apa ya? Dimitri iya. Dimitri apa ya? Sama kalau misalkan kalian pengen apa ya? Pengen mencari tahu alamat IP dari kita sendiri. Ini alamat IP saya. Tadi itu menggunakan N. N tadi adalah kita mau mencari informasinya. Bentar aja. Biasanya dia nggak nemuin. Atau misalkan juga bisa dengan terus kalau misalkan dengan domain misalnya gini ke Google gitu. Nah, dia bakal ngasih tahu alamat host IP-nya berapa, terus host name-nya apa gitu kan. Terus misalkan kalian pengen nih sekaligus perintahnya itu ada ini I, misalkan I ini untuk perulangan untuk lompatan IP address pada sebuah host. Terus dikasih juga yang W-nya juga untuk nama domainnya. Terus pengen cari juga untuk search possible subdomainnya, penemuannya. Terus untuk emailnya juga caranya gini, Dimitri min I min W SE terus Google. Nah, wow, panjang. Nah, tadi kan yang pertama cari I itu mencari alamat IP pada UIS-nya. Ini dia nyari ini kan. Terus dia mau cari W tadi kan, mencari nama domainnya. Ini dia W. Terus dia mau cari emailnya tadi nih. Terus mau mencari scannernya atau subdomainnya nih, ada subdomainnya. Facebook tuh ada Google subdomainnya nih. Untuk subdomain ada 36 possible subdomainnya. Selanjutnya ada perintah kayak kita mau ke port gini, ke port TCP ke host. Terus kita juga mau ke port TCP ke outputnya. Terus kita juga pengen ke beda nggak ya, terus kita juga pengen menyimpan hasil scannernya apa. Nah, dia bakalan kayak gini, segmentasi. Selanjutnya ada namanya, kalian pengen gabungkan tentang mencari pada nama domain pertama, gabung. Terus kalian pengen hasil scannernya juga ada. Terus kalian pengen dengan info Netscape-nya. Terus pengen kalian ada subdomainnya, ada emailnya misalnya. Terus kita akan pengen tahu portnya, pencarian port dari hostnya. Terus kalian pengennya outputnya lagi, terus pada Google. Nah, dia bakal nyari nih host dan IP-nya, apa emailnya lagi kan. Bisa kalian search sendiri, mungkin agak lama. Ini dia tadi portnya, TCP-nya gimana dari host, ada scanner. Terus diakhiri dengan tadi kan ini adalah 150 ports.
yang buka. Terus kita akan membahas tentang coba ya, cyber. Oh gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang TCP threshold. TCP threshold ini perintah untuk menunjukkan rule yang dilewati paket, berfungsi melacak jejak pada paket IP. Nah, ada beberapa perintah dari TCP threshold. Nah, kalau kalian belum, biasanya ini ada kejadian di beberapa kali Linux dia nggak memadai untuk TCP threshold-nya. Jadi kalian coba gini, apt install get install TCP threshold. Nah, biasanya karena ini saya udah install, biasanya kalian upgrade dulu kayak gini. apt remove dulu TCP-nya. Terus misalkan kalian ketik TCP-nya nggak mau, terus setelah itu kalian remove TCP-nya, terus kalian apt get update, kalau nggak salah update TCP-nya, TCP threshold-nya. Terus setelah update baru kalian install lagi, apt get install. Ini dia. Terus lanjut aja ke materinya. Nah, di sini dia ngasih tahu nih kalau perintah I untuk interface, ini F ini untuk first TTL. TTL ini apa? Time to life-nya berapa. Terus L ini panjang paketnya. Terus Q ini untuk number query-nya. T ini untuk tools. Terus ini maksimal dari M ini maksimal dari time to life-nya, TTL-nya. Terus search port-nya. P ini untuk search port-nya. Terus source ini untuk mencari alamatnya. Terus W ini untuk penunggu waktunya, host. Selanjutnya kita coba aja. Terus TCP threshold ini juga biasanya salah satu alat analisis jaringan natif terbaik yang dapat menguji konektivitas seperti ping. Terus dia juga bisa menemukan hop di antara search tujuannya. Dia bisa mengubah dalam IP dari bidang ke paket IP dan TTL. Nah, contohnya gini. TCP threshold N, terus nama IP-nya. Kok ini salah? Google. Nah, dia bakalan ngasih TCP port-nya itu dia maksimal 30 lompatan, atau misalkan terus kalian kalau misalkan pakai IP nih, coba deh IP localhost pelan-pelan ping Google, jangan deh, ini aja. Misalkan
TCP traceroute, terus n besar dengan ini ya, IP yang ini aja, Google nih biasanya. Terus sama kayak N biasa. Terus lagi ya, untuk TCP, wah ngelag. Nah, ini dia jalan untuk TCP-nya, dia juga untuk route yang dilewati paketnya. Selanjutnya terus selanjutnya ada, misalkan kalian gunain ini dengan first yang ketiga, dia ngelompat nih ketiga. Nah, dia nih lompatannya itu, atau dia lanjut ke ini yang 1-2-nya itu dia buang karena dia langsung ke first TTL yang ketiganya. Nah gitu. Selanjutnya coba misalkan S gitu kan, misalkan S gitu untuk M tadi untuk M tadi untuk apa ya? Oh, maksimal 25 gitu kan. M itu maksimal TTL. Oh ya, dia S besar. Nah, kayak gini dia bakalan maksimal 25. Nah, selanjutnya ada key itu query. Ini dia kan 25 hops dari ini. Terus dia ke 25 tuh di sini. Terus selanjutnya ada key number queries. Terus kita coba aja. TCP route key 3, key query ketiga, terus min 30 terus ini. Nah, dia bakalan nomor query-nya yang ke 30. Nomor query sekalian dia juga waiting time-nya yang ke 30 dengan TCP port 80. Nah, siap itu ada namanya, coba yang white 5 gitu kan. W5 pada ini. Nah, gitu. Dia bakalan pokoknya dia address-nya, terus ini dia. Terus 30 hop. Nah, di sini dia bakalan buat 5-nya gimana. Tapi kalau misalkan yang 5 pada IP misalnya. Bukan deh. Kontrol. Nah, IP kita tadi sini. 3. Coba pada IP kita sendiri. Misalnya gitu kan. Nah, baru dia close. Ternyata IP-nya di close. Terus beda nih kalau misalkan privat, kalau misalkan dia untuk publik gitu kan. Yang tadi kita coba lagi untuk IP kita. Nah, dia kayak gini. Terus juga 2006.
dengan kecepatannya berapa ms gitu kan. Terus misalkan lompatan-lompatannya gitu. Tadi kan lompatannya 30. Dia bakal lompat 30. Terus 42 ke 75, 30 apa gitu. Terus coba yang S ini. Coba. Nah, dia bakalan close juga. Terus dia M maksimal itu 25, M panjang lapsnya ada 25. Ini di sini tuh ya. Untuk menentukan hop source-nya, dia bakalan diatur dengan maksimal 20. Nah, ini dia 300. Selanjutnya kalian bakalan dikasih tugas lakukan perintah-perintah dari semuanya ini. Terus perintah misalkan UIS itu kan ada perintah LMS. Tuh, kalian silahkan coba, terus kalian jelaskan fungsi-fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di bawah screenshotnya. Misalkan tadi kan saya contohnya yang A kalau nggak salah. Misalkan yang A atau yang N gitu kan. Nah, kan dia bakalan kayak gini kan, SS. Saya kan nontonin beberapa. Selanjutnya kalian buat itu semua perintah-perintahnya ini, dan itu pada domain ada 3 domain nanti saya kasih. Jadi kalian lakukan untuk semua perintah. Jadi sekian perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.